Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Sehat-sehat walafiat kabeh sekeluarga ya lur ya. Balik mana ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Kalau kuliah butuh skripsi, kita cuma perlu resepsi. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action sci-fi yang berjudul Lockout tahun 2012. Mengisahkan seorang mantan agen CIA yang dituduh membunuh rekan kerjanya sendiri dan akan dipenjara ke fasilitas super canggih dan sangat-sangat ketat di luar angkasa dengan ratusan napi paling bengis di seluruh dunia lur. Sampai akhirnya ada seorang napi yang membebaskan semua tahanan di sana dan pria ini diperintahkan untuk menyelamatkan putri presiden yang terjebak di sana. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke requestan saran terkutuk dari dulurku Evalina ya. Cak, saran nama anak yang temanya album film dong. Ini aja lur. Ngalorwati Sungidul Ngatmojo. Monggo skecaken. Ini proper iki. Sorry. Pada tahun 2079 di Washington, Amerika, seorang mantan agen CIA bernama Snow ditangkap dan diinterogasi oleh kepala Secret Service yaitu Scott Langrel karena diduga membunuh Kolonel Frank Armstrong ketika Snow sedang menjalankan misi di sebuah motel di New York. Namun Snow pun bersikukuh jika dia tidak membunuhnya. Dan inilah penguncian. Get to the subway, Wilson platform, and dump the phone. Just ask your wife. Scott tidak menuduh tanpa alasan karena dia memiliki bukti rekaman yang jelas-jelas menunjukkan Snow menembak endas Frank hingga tewas. Selain itu menurut penyelidikan CIA, ternyata Kolonel Frank lah yang merancang pertemuan di motel tersebut dan dia telah menjual informasi rahasia kenegaraan berupa program luar angkasa. Snow pun yakin jika dia telah dijebak dan rekaman tadi sudah dipalsukan karena malam itu sebenarnya Frank terluka parah akibat tembakan musuh dan di saat-saat terakhirnya Frank justru memberikan sebuah korek api juga menyuruh Snow untuk melindungi paketnya di sebuah koper. Didn't trust you guys anymore. He wanted someone from outside the agent. That's not what happened. I saw it with my own eyes. Setelah itu Snow lanjut diinterogasi oleh salah satu sohibnya yaitu agen CIA bernama Harry Shaw yang percaya jika Snow tidak bersalah. Karena tahu Scott memperhatikan mereka dari balik kaca satu arah, Snow pun tidak memberi penjelasan secara detail, juga menulis nama Miss di meja dengan abu rokoknya. Snow meminta kepada Shaw untuk mengambil sebuah barang yang entah sekarang berada di mana karena terakhir kali Snow melihatnya ada di dalam kereta. Jadi maksudnya lur, koper milik Frank yang tadi dititipkan kepada Snow dilemparkan ke dalam kereta untuk diambil oleh kenalannya Snow bernama Miss sebelum Snow tertangkap. Terlihat Miss yang kini menyimpan sebuah koper di loker stasiun dan hanya bisa dibuka dengan kartu akses. Tapi dilalahnya pistol Miss terjatuh dan tanpa sengaja menembak polisi yang akhirnya Miss pun dilumpuhkan lalu ditangkap. Last time I saw it was on a train. Conversation's over. It's good to see you. Scott pun pergi ke White House untuk melapor ke Presiden Amerika ke-56 yaitu Jeff Warnock tentang kasus terbunuhnya Kolonel Frank dan Jeff pun menyuruh Scott untuk segera membunuh Snow. Scene pun beralih ke putri presiden bernama Emily Warnock yang naik pesawat ulang-alik dengan para bodyguardnya. Salah satunya yaitu Hawk dan juga asisten Emily, sebut saja Painem lur. Mereka sedang menuju penjara luar angkasa dengan sistem pengamanan maksimum yang super duper canggih dan super duper ketat bernama MS-1. Sang kepala sipir Barnes yang juga ada di pesawat menjelaskan jika MS-1 adalah satu-satunya penjara di dunia tanpa penyiksaan fisik dan pelecehan seksual. Karena semua tahanan di sana dibekukan lur atau dibiarkan dalam keadaan statis. Namun sekarang MS-1 masih dalam tahap percobaan. Nantinya semua negara di dunia boleh memindahkan tahanannya ke MS-1, tapi fasilitas itu tetap dikuasai oleh Amerika. Dan napi-napi yang berada di sana adalah orang-orang paling berbahaya. Nah,
Tujuan Emily ke sana, Lur, adalah mencari tahu apakah sebenarnya tahanan MS-1 digunakan sebagai kelinci percobaan untuk penelitian tentang kehidupan manusia di luar angkasa. Karena kabarnya sistem statis banyak menimbulkan efek samping seperti kerusakan otak yang berujung pada gangguan mental. But there are a few issues. Aggression due to dementia. MS-1 is the physical or sexual. These men aren't traffic offenders. Awful things to get in here. Mereka semua pun tiba di MS-1 dan diberikan kalung radiasi yang akan bersuara serta menyala jika terdeteksi ada masalah di fasilitas tersebut. Setelah itu Emily dan stafnya begitu terkejut melihat betapa canggihnya instalasi kapsul para napi di sana. Emily juga dipersilakan mewawancarai napi bernama Heidel yang dikeluarkan dari kapsul penjaranya, juga dibangunkan dari keadaan statisnya. Tapi sebelum itu semua senjata yang mereka bawa harus dititipkan terlebih dahulu, dan Hawk berhasil menyembunyikan pistol di kaki kirinya untuk berjaga-jaga. Keep your radiation tags on you. At problem, they will beep. All employees in Sector 4. Pretty impressive. Yes, it is. We're gonna put on a little show. Story to tell your friend. Thank you. Thanks, Allison. Setelah interogasi tadi, Snow pun ditahan sementara di kantor CIA. Lalu Scott menjelaskan jika Snow akan dihukum prosedur statis di MS-1 selama 30 tahun atas kasus pembunuhan tingkat 1, juga konspirasi spionase terhadap Amerika. Anehnya Snow tidak melewati pengadilan terlebih dahulu dan tidak bisa mengajukan pembelaan sama sekali. MS-1. No parole effective immediately. You've been convicted for conspiracy to commit espionage. Di MS-1, Emily telah memulai wawancaranya dengan Heidel tentang pengalamannya selama di penjara. Mereka dibatasi oleh kaca pengaman dan Heidel juga masih diborgol serta dijaga 2 bodyguard Emily termasuk Hawk. Dari awal pembicaraan, Heidel tidak menjawab serius, bahkan berani menghina Emily. Hawk yang geram pun menyuruh Heidel menjawab dengan benar, namun Heidel terus memancing dan akhirnya Hawk tersulut emosi lalu menyerangnya. Akan tetapi sebagai napi kelas kakap, Lur, Heidel tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena ternyata You dream while you're under? I'm going to dream about you. Easy. Hawk. Answer the question. Ya, Heidel berhasil mencolong pistol Hawk untuk membuat kekacauan dan kini dia telah bebas. Sementara Emily yang kaki kirinya tertembak segera bersembunyi di ruang kontrol. Tak lama kemudian Heidel pun datang ke ruangan tersebut dan menyuruh mas-mas ilmuwan untuk membuka seluruh kapsul penjara di MS-1 dan membangunkan 497 tahanan dari kondisi statisnya, Lur. Mulai ngeri ya kan? Hide! Hello! Open them all up right now. Di antara semua napi yang bebas, ada seorang penjahat yang sangat berbahaya, yaitu Alex, kakak dari Heidel, dan akan memimpin pemberontakan di MS-1. Di lain sisi, sayangnya Heidel menangkap Emily dan akan memperkaosnya. Yang untungnya Alex datang tepat waktu dan menghentikannya, karena Alex berencana menggunakan Emily beserta bodyguardnya, Barnes, juga para staf MS-1 sebagai tawanan di sana, agar semua napi termasuk Alex bisa bebas dari MS-1 dan kembali ke bumi, Lur. Akan tetapi para napi termasuk Alex dan Heidel tidak mengetahui jika Emily adalah putri dari Presiden Amerika. Setelah itu, markas LOPD atau Satuan Kepolisian yang menangani kejahatan di area atmosfer juga luar angkasa telah mengirimkan beberapa pesawat ke MS-1 yang akan menginvestigasi sinyal darurat dari fasilitas tersebut. Awalnya Alex ingin membaca situasi terlebih dahulu, namun tiba-tiba Heidel menyeret staf MS-1 untuk mengaktifkan senapan pelindung dan langsung menembaki semua pesawat di luar. Sementara itu di bumi, Scott telah melapor ke Presiden Jeff tentang kekacauan di MS-1 yang melibatkan putrinya Emily. There's been a massive Supermax MS-1. It's a takeover. Think you're running the show into your thick skull.
Dari pemancar kesehatan telemetri yang dikenakan oleh semua keluarga presiden, Emily diketahui masih hidup meski ada luka tembak di kaki kirinya. Scott menjelaskan jika pasukan khusus bisa dikirim ke sana dalam waktu 6 jam. Namun Shaw yakin para napi di MS-1 pasti akan membunuh semua tawanan sekaligus Emily begitu mengetahui pasukan khusus akan diterjunkan ke sana. Maka dari itu Shaw menyarankan untuk mengutus 1 orang menyelamatkan Emily secara diam-diam. Siapa lagi kalau bukan Icang, bukan dong. Masa aku blok? Siapa lagi kalau bukan Snow? Karena selain tangguh dan skill pertarungannya di atas rata-rata, Snow juga dibebani kasus pembunuhan Kolonel Frank dan misi ke MS-1 dianggap sebagai hukumannya. Mendengar itu, Snow pun menolak, namun akhirnya dia mau menjalankan misi tersebut setelah Shaw diam-diam menyampaikan jika sekarang Miss sedang berada di MS-1. We can send him one man, very specific order. Emily Warnock. You should really think about it. Okay, I'm joking. Di pesawat menuju markas LOPD, Scott menjelaskan jika terdapat 497 napi di MS-1 dan jika berhasil menyelamatkan Emily, Snow harus membawanya ke pot pelarian di level 5. Scott juga memberikan seonggok alat peta kecil untuk ke pot pelarian tersebut, sekaligus akan menunjukkan kode aksesnya. Setelah itu, Shaw menyerahkan bom berbentuk seperti kunci sepeda lur yang akan meledak jika kedua ujungnya disambungkan. How do we know she's not dead already? He's wearing a telemetry medical. How many prisoners exactly? 400 and mainly right Here, What's that for? it's explosives. You join those two. Guide you to the pod. The pod will take the 2 of you off. Sementara di MS-1, semua nemtek tawanan telah dilepas. Setelah itu, Painem memberikan jas dokter untuk melindungi Emily, juga memperban lukanya dengan sobekan ke meja Hawk. Di lain sisi ada 1 napi yang menggila dan memaksa ingin keluar karena mentalnya rusak setelah proses statis. Alex pun terpaksa membunuhnya, namun karena tangan Alex terkena sayatan, dia pun menyuruh kruconya memanggil dokter untuk menjahit lukanya. Yang dilalah Emily pun langsung diseret karena dikira dokter. Stitch up. Sesampainya di markas LOPD, Scott langsung mengambil alih komando di sana dan berkomunikasi dengan Alex lewat video call. Terlihat di layar Emily sedang menjahit luka di tangan Alex dan Alex mengancam akan membunuh para tawanan 1 persatu setiap jamnya. Korban pertama yaitu kepala sipir Barnes yang dibuang keluar angkasa tanpa baju astronot. Di lain sisi, melihat gerak-gerik Alex, Snow pun yakin jika tidak ada satupun dari tahanan di MS-1 yang mengetahui jika Emily putri dari presiden. This is Special Agent Scott Langrel, and I'm in charge. Oh, nothing. You know, Just so they don't know they've got the president's daughter. That's all. Ladies and gentlemen, can I have your attention? I can help you! Can you help me? I can help you! He was about to say something. Melihat keadaan di MS-1, Scott mengirim kepala LOPD, sebut saja Pak Ijo, untuk bernegosiasi sambil mengintai berapa banyakkah napi yang berada di sekitarnya lewat kamera yang tertanam di kacamata Pak Ijo. Sedangkan Shaw menyuruh Snow ke MS-1 secara diam-diam dengan bersembunyi di sayap pesawat ulang-alik tersebut. Pak Ijo pun menjelaskan jika sekarang media telah menyorot pemberontakan ini, cepat atau lambat pemerintah akan menutup-nutupi kasus itu dengan kasus lain atau mengirim pasukan khusus ke MS-1 untuk mengembalikan para napi ke kapsulnya. Dengan kata lain, Alex tidak akan bisa bebas dari MS-1 berapapun tawanan yang sudah dia bunuh nantinya. Maka dari itu Pak Ijo memberikan solusi, yaitu membebaskan beberapa napi termasuk Alex jika mereka mau menyerahkan salah satu tawanan, khususnya wanita yang terluka. Sudah pasti yang dimaksud Pak Ijo adalah Emily, ya kan? Akan tetapi ketika sedang dibopong keluar ruang tahanan, Hydel kembali berulah dengan melarang Emily pergi dan menembak Painem agar dia terluka karena Hydel kepincut dengan Emily, ya kan lur? Sementara di markas LOPD, setelah melihat kegaduhan barusan dari kacamata Pak Ijo, Shaw pun langsung menyuruh Snow untuk segera menyelinap masuk ke dalam MS-1. Namun dilalahnya Snow malah ketahuan oleh salah satu napi yang sedang berjaga. One hostage. Whoever. Usually, I don't know, maybe a woman. You want a wounded... Was she a
Naasnya karena luka yang terlalu parah, Painem pun akhirnya tewas. Sementara itu setelah bawahannya melapor jika Snow menyusup ke MS-1, gak pakai babi bu, Alex langsung menembak mati Paijo, juga menyuruh adiknya Hydel memburu Snow. Sedangkan Emily dan Hawk dikembalikan ke ruang tawanan dan diantar oleh seorang napi. Namun mereka berdua menggunakan kesempatan itu untuk kabur dengan melawan napi tersebut di dalam lift. Tak lama kemudian, Snow yang baru tiba di MS-1 juga diarahkan oleh Shaw ke ruang tahanan dan akan melewati lift yang sama. Di lain sisi, Alex menemukan selebaran tentang Presiden Amerika saat ini, yaitu Jeff Warnock. Dan dia akhirnya tahu jika Emily Warnock adalah putri dari Presiden. Do something useful. Go find that man and kill him. There you are. Setelah membunuh napi tersebut dengan bom kalung, tololnya Emily menganggap Snow penjahat lur dan mengemplang dasnya dengan kaleng apar. Emily pun kabur bersama Hawk ke sebuah ruangan dan Hawk menghancurkan sistem kuncinya agar tidak bisa dibuka dari luar. Namun itu berdampak pada kadar oksigen di ruangan yang perlahan-lahan menipis dan akan membunuh Emily. Pada akhirnya Hawk pun nekat untuk bundir agar oksigen di ruangan itu tidak cepat habis dan Emily bisa tetap hidup. Listen to me very carefully. Nitrogen is lighter than oxygen. I'm sorry. Karena ruangan tersebut terkunci rapat, Snow harus mencari jalan lain masuk ke sana. Namun Snow harus bergegas karena Alex datang dengan membawa teknisi MS-1 untuk membuka ruangan Emily. Sebelum memasuki jalan tikus menuju ruang Emily, Snow sempat mencari di manakah letak kapsul Mace berada. Namun ketika sudah memasuki jalur tikus ke ruangan Emily, Snow ternyata diikuti oleh seorang napi dan harus melawannya di atas generator yang berputar. Lalu, yang terjadi, lur. Actually, that's a little inconvenient right now. I don't care. This may take a bit longer. No! Okay, so that was easy, right? You at the hatch? Setelah membobol dinding atas ruangan, ternyata Emily sudah pingsan karena kadar oksigen telah habis. Snow pun dipandu untuk menyadarkan Emily menggunakan alat pacu jantung mini, menyuntikkan cairan perangsang syaraf ke otak melalui mata Emily, juga memberi bantuan pernafasan. Pasti pas syuting disalah-salahin ini, yakin aku. Bingo, got an induced pulse. 7, 6. Okay, we've got some activity. You have 2 minutes, start now. I can tee this open if you give me 5 minutes. What the hell are you doing? I am back from the dead. Setelah Emily sadar, Snow segera membawanya kabur lewat jalan tikus tadi. Dan tepat setelah itu, teknisi Alex berhasil membuka ruangan tersebut. Akan tetapi begitu mereka masuk ke dalam, Snow pun langsung melemparkan bom dari atas. Mamam. Ketika Snow dan Emily sedang merangkak di jalan tikus, suara Shaw yang memandu arah pun volumenya kekencengan dari headsetnya Snow sampai terdengar oleh Alex. Lalu untuk pengamanan, Snow pun memasang bom di sepanjang jalur agar melindungi mereka dari napi yang mendekat. Then go about, watch your back, man. Remember, kid. Setelah mendengar suara tersebut, Alex menyuruh staf ahli komunikasi MS-1 untuk memutus sinyal dari luar. Dan mau nggak mau, Snow harus melanjutkan perjalanannya tanpa panduan dari Shaw. Mereka berdua pun sempat terjatuh dari saluran jalan tikus, yang untungnya situasi di sana aman. Lalu mereka pergi ke ruang P3K dan Snow membantu menyembuhkan luka tembak Emily. Snow pun menjelaskan jika dia dikirim oleh Pak Presiden Jeff, tapi dengan misi hanya menyelamatkan Emily saja, tidak termasuk tawanan yang lain. Mendengar itu, Emily memaksa agar staf MS-1 juga dibebaskan, namun Snow tidak menggubrisnya. What is that? That's to stop the bleeding. Selfish dick. That'll freeze the nerves in this spot for... I came here to rescue you and... I'm not kidding. We can't just leave them. Snow pun memberikan seonggok shotgun dan peta mini kepada Emily, lalu menyuruhnya kabur duluan ke pot pelarian karena jelas Snow ingin pergi mencari Mace, ya kan? Akan tetapi Snow terpaksa harus menemani Mbak Emily karena selain dia nggak bisa baca peta lur, Alex juga menunjukkan foto Emily dari name tag-nya dan seluruh napi diperintahkan untuk memburu Emily. Okay, the map, flip it. It's upside down, so you can see this. Now they're gonna try and leave.
Agar lebih aman, Snow memaksa Emily untuk mengubah penampilannya menjadi seperti napi-napi lainnya, seperti mengenakan baju tahanan, memotong dan mengecat rambutnya menggunakan campuran oli mesin, kopi juga air dari toilet, serta meninju wajah Emily agar semakin terlihat compang-camping. Sudah pasti Emily ngamuk-ngamuk, tapi apa boleh baut ya kan? Masalahnya ada hampir 500 napi di MS-1 yang akan menangkap Emily. Here, put these on. Can't walk past 500 whack jobs dressed like a chick. Oh, it stinks. Wasn't that fun? Here, look. Probably save you. Karena telah mengetahui identitas asli Emily, Alex pun memberi ancaman ke Presiden Jeff Warnock melalui Scott bahwa seluruh napi akan menyiksa Emily jika mereka tidak dibebaskan. Dan gak pakai lama, Pak Jeff pun langsung terbang ke markas LOPD. You tell your boss that I'm too eager to you tell Warnock. Unless we get what we want. What does it look like? Don't do anything stupid. What's happened? Is Emily okay? Dude. You're dude. Okay? Snow juga memakai seragam oranye agar tidak dicurigai oleh para napi. Mereka berdua pun nekat masuk ke area penjara dan melewati kerumunan tahanan untuk mencari Miss. Akan tetapi penyamaran mereka tidak berlangsung lama, Lur, karena bertemu dengan seorang napi yang meminta password. What are you looking for? Mace. Like the spray? Mace. Shit. You don't know the password's a penalty. Mace, come on. Mereka pun berhasil lolos ke suatu ruangan dan ternyata Miss berada di sana. Namun anehnya sikap Miss seperti orang linglung dan mengulang kata-kata random terus-menerus, mulai dari biru terang, unions to, kerikil, dan lain-lain. Emily yakin Miss mengalami demensia atau pikun yang merupakan efek samping dari proses stasis. Itu artinya Miss tidak bisa menjelaskan di manakah dia menyimpan koper rahasianya, ya kan? Lalu Snow harus segera kabur bersama Emily dan juga Miss karena Alex dan kerucu-kerucunya sedang berusaha membobol pintu. It's dementia. It's from the stasis. Some people just didn't. Mace, remember the case? In my pants. In your pants. He's coming with us, okay? End of story. Terdengar suara gemuruh para tahanan yang berbondong-bondong mencari Snow and the gang. Akan tetapi saking buru-burunya, Snow tidak sadar jika dia kabur ke area radiasi tinggi yang berbahaya dan sebenarnya wajib menggunakan kostum anti radiasi. I know exactly what I'm doing. Go. Okay, go. Kalung yang dipakai Emily pun langsung bersuara dan berkedip-kedip karena dia berada di area dengan radiasi tinggi. Namun untungnya mereka berhasil kabur tanpa ketahuan. Lalu tiba-tiba MS-1 bertabrakan dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS yang menyebabkan kaca di dekat Miss pecah. Beberapa pintu tertutup otomatis dan memisahkan Miss dengan Snow juga Emily. Snow terus menyuruh Miss untuk menekan tombol darurat, tapi karena demensia dan linglung gak kelar-kelar, Miss tidak mengerti sama sekali. Ketika Snow mencari tongkat untuk mencongkel pintu, dengan terbata-bata Miss mengatakan jika dia pernah melihat Emily di suatu tempat. Selain itu, Miss juga menyebutkan kata-kata seperti locker, koper, Nina Bobo atau lullaby, hijau, dan juga buncis. Snow terus mencongkel pintu tersebut, tapi naas oksigen terus menipis, sampai akhirnya Miss pun tewas membeku. Menurut pengamatan ilmuwan di markas LOPD, ternyata bukan ISS yang menabrak MS-1, tapi MS-1 lah yang menabrak ISS. Dan cepat atau lambat MS-1 bisa jatuh ke pesisir timur Amerika, kira-kira dalam waktu 8 jam lagi. Sementara itu Snow dan Emily melanjutkan perjalanannya dan akhirnya tiba di pot pelarian. Namun karena hanya bisa diisi satu penumpang saja, Snow memaksa Emily kabur duluan, sedangkan dia beralasan akan naik pot pelarian yang lain. Sebelum berangkat, Emily pun bertanya siapakah nama asli Snow, dan Snow berjanji akan menceritakan siapa dia sebenarnya setelah mereka bertemu kembali di bumi sambil makan es krim bareng. Setelah itu pot pelarian pun terbang dari MS-1 dan orang-orang di markas LOPD termasuk Scott dan Shaw sangat bahagia melihatnya karena merasa Snow berhasil menyelamatkan Emily bersamanya. Padahal Snow masih di MS-1 ya kan? Tapi ternyata lur,
What is your first name? I'll tell you when we get there. Buy an ice cream. We have pod launch on him. Your deadbeat friend did it. Jay, if you want something done, you change your plan. Is your idea of keeping a promise? I realized that might be the only thing. Ternyata Emily memutuskan tidak masuk ke pot pelarian karena dia ingin menyelamatkan para tawanan di sana. Dan tidak mungkin ayahnya mengirim serangan jika Emily masih ada di MS-1. Emily juga mengatakan jika tadi Miss sempat memberitai di manakah koper itu berada sebelum meninggal. Namun Emily baru akan menjelaskan lokasinya jika Snow mau menolong para tawanan yang akhirnya dia pun setuju. Namun di lain sisi Lur, ingat kan orang-orang di luar tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di MS-1 karena sinyal masih putus. Itu artinya dengan terbangnya pot pelarian, Pak Presiden Jeff masih mengira putrinya Emily berhasil diselamatkan dan Jeff sekarang bisa kapan saja mengirim pasukan khusus ke MS-1. Setelah itu si Jamet Haidel menyiarkan ke seluruh MS-1 bahwa dia akan membunuh tawanan satu persatu jika Emily masih terus bersembunyi. Dengan terpaksa Emily memberitahu lokasinya dan Snow sekarang agar Haidel berhenti membunuh tawanan. Namun setelah mengetahui posisi Emily, Haidel tetap menembak semua staf MS-1 yang tersisa di ruang kontrol. Stop killing people. Level 3. Snow pun segera membawa Emily kabur ke lantai lain yang sekiranya lebih aman. Tapi ketika di lift, Emily baru mengaku jika sebenarnya dia tidak mengerti maksud kata-kata dari Miss dan Emily sengaja mengelabui Snow agar mau menyelamatkan para tawanan. Mendengar itu, Snow pun hanya bisa istighfar dan berusaha sabar, ya kan? I don't really know where the cave's at. I just needed you to help me. Tiba-tiba lift pun macet dan mereka sampai di sebuah lab rahasia yang menggunakan para napi sebagai kelinci percobaan. Ternyata dugaan Emily benar dan itu artinya orang-orang MS-1 tak kalah brengkesnya dengan para napi. Karena eksperimen itu dijalankan secara diam-diam untuk meneliti kehidupan luar angkasa. Lalu tiba-tiba tanpa mereka sadari ternyata Alex sudah berada di belakang Snow dan menodongkan senjatanya. Lalu yang terjadi. They've been using the prisoners as guinea pigs. Talk to her. Yeah. Hello, you two. Snow pun terjatuh ke lorong lift, sedangkan Emily akhirnya tertangkap. Setelah kembali ke ruang kontrol, Alex pun geram dengan adiknya Haidel yang membunuh semua staf MS-1 seenaknya. Padahal orang-orang itu bisa digunakan sebagai tawanan atau mungkin mengendalikan MS-1. Setelah itu Alex mengaktifkan sinyal di fasilitas tersebut agar bisa berkomunikasi dengan Scott. Di lain sisi, Shaw akhirnya bisa menghubungi Snow yang menjelaskan jika misinya mendapatkan Miss gagal dan Emily sudah tertangkap. Shaw pun menjelaskan bahwa MS-1 akan jatuh ke bumi dan Snow harus segera keluar dari sana menggunakan baju astronot di dermaga nomor 9 yang nantinya dia akan dijemput. Sementara itu Scott juga mengabarkan tentang kondisi MS-1 ke para napi khususnya Alex dan meminta agar pasukan LOPD diperbolehkan naik ke fasilitas itu untuk mengatur kembali posisi MS-1. Atau LOPD tidak segan-segan menyerang tempat tersebut dari luar tanpa memikirkan nasib semua orang di dalamnya. Alex pun memaksa Emily untuk memberitahukan ayahnya agar serangan itu dibatalkan. Namun dengan nekatnya, Emily justru meminta ayahnya untuk segera meledakkan penjara itu karena toh semua stafnya juga telah dibunuh. MS-1 is falling out of the sky. Get to Dock 9. Let us on board, or we'll be forced to attack. Everyone's dead. Blow this dump out of the sky. Promise is sweet. Leave her be. That's it then. Melihat kondisi yang semakin kacau, Scott meminta Jeff agar mengizinkan serangan ke MS-1. Jelas Jeff pun menolak karena putrinya masih berada di sana. Namun Scott menunjukkan tanda tangan Wapres dan Kongres yang setuju agar Jeff diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai presiden karena dianggap tidak bisa menempatkan keamanan nasional di atas kepentingan pribadi. Pada akhirnya Scott pun memerintahkan agar LOPD segera mengirimkan pasukan ke MS-1 sebelum menghantam bumi. Of the United States placing that Quarterback, drop kick authorized. Alih-alih merasa panik karena pesawat LOPD OTW menyerang MS-1, Haidel malah emosi ke kakaknya karena nggak boleh memperkaos Emily dong. Blok.
Hydel pun langsung menusuk Alex hingga tewas, sedangkan di luar pasukan LOPD berusaha menyusup ke MS-1 sambil bertempur dengan sistem pertahanan fasilitas tersebut. Di lain sisi, Hydel masih berusaha memperkaos Emily, lalu akan menusuk perutnya dengan pisau. Tapi tiba-tiba We've a serious problem and you're piss out of. Snow dan Emily berhasil menyelamatkan diri ke sebuah ruangan yang untungnya terdapat 2 baju astronot di sana untuk kabur dari MS-1. Mereka berdua harus gercep lur karena pasukan LOPD sudah memasang bom di MS-1 yang akan meledak kira-kira 30 detik lagi. Untungnya di detik yang ke-15 mereka telah memakai baju astronot juga bersiap untuk melompat. Dan MS-1 benar-benar hancur dan alhamdulillahnya mereka berdua berhasil selamat meski Emily sempat pingsan di udara. Akan tetapi Snow langsung ditangkap karena dia masih dibebani kasus pembunuhannya terhadap Kolonel Frank. Selama dirawat di rumah sakit, Emily terus kepikiran dengan ocehan Miss seperti kata-kata biru, Union Stew, Nina Bobo atau lullaby, hijau, aku melihatmu dan aku pernah melihatmu, yang bahasa Inggrisnya adalah I see you, I foresee you. Karena penasaran, Emily pun nekat kabur dari rumah sakit dan pergi ke stasiun Union. Di sana dia menemukan loker berwarna hijau dengan tulisan lullaby dan memasukkan password berupa ICUI4CU yang jika dibaca adalah I see you, I foresee you lur. Ternyata semua perkataan Miss memang sebuah petunjuk. Loker itu pun terbuka dan Emily berhasil mendapatkan koper tersebut. True blue, Union, true blue, Union, stew. Green, floppy, stop, I see you, I foresee you. Setelah itu Emily pun mengecek TKP di mana Kolonel Frank katanya dibunuh oleh Snow. Ternyata terdapat pintu full cermin di ruangan itu, yang artinya saat pembunuhan terjadi, Snow jelas-jelas tidak bersalah karena dia hanya menembak musuh. Sedangkan Scott yang mengamati dari kejauhan melihat pantulan cermin yang seolah-olah Snow lah pelaku penembakan Frank. Setelah menemukan bukti-bukti itu, Emily pun langsung menemui ayahnya di White House dan menunjukkan koper tersebut. That's not what happened. Beberapa saat setelahnya, ketika Presiden Jeff sudah memberikan koper itu ke Snow, Snow pun menemui Shaw di ruang interogasi untuk memberitahu jika dia sudah mendapatkan kopernya. Terlihat Shaw yang terkejut mendengarnya, dan anehnya lur, dia bisa membuka kode koper tersebut namun tidak terdapat apa-apa di dalamnya. Ya, terbukti sudah jika ternyata selama ini pengkhianat sebenarnya adalah Shaw karena dia mengetahui kode koper tersebut, ya kan? Padahal tidak ada yang memberitahu kodenya ke dia. Usut punya usut, Shaw dibayar sangat banyak oleh suatu kelompok untuk menjual rahasia kenegaraan tentang program luar angkasa. Sedangkan Frank yang mengetahui kebusukan Shaw berencana menyelamatkan rahasia negara tersebut. Pasti ada sebagian dari kalian yang mengira Scott pengkhianatnya, ya kan? Karena telah menuduh Snow membunuh Frank lur. Sifat asli Shaw pun muncul yang mulai memaki-maki Snow, juga tidak peduli dengan kematian Frank asalkan dia bisa mendapat keuntungan. Jadi bisa dibilang kematian Frank dan Miss adalah ulah dari Shaw, ya kan? Snow yang sudah muak dan tidak bisa menahan emosinya pun langsung menyundut mata Shaw dengan korek. Mampus. Kalau bisa disundut sama obor aja lebih mantap itu, bro. I don't understand. What I don't understand is how you knew the company. They pay you well? No, they really did. They can't afford it and they don't like they need me, okay? I am sorry about Frank. That was from Frank. Shaw pun akhirnya dipenjara, sedangkan Scott terkejut mengetahui Shaw lah pengkhianatnya dan masalah yang dihadapi oleh Snow hanya berawal dari koper kosong saja. Berkat bukti-buktinya dan juga telah meringkus seorang pengkhianat, Snow pun dibebaskan dari tuduhan kriminalnya. Lalu saat keluar dari gedung,
Snow mengecek korek api yang dia dapat dari Frank dan ternyata berisi micro SD yang menyimpan banyak rahasia kenegaraan terkait program luar angkasa. Betul sekali lur, Frank telah memindahkan rahasia negara itu ke micro SD yang disembunyikan di dalam korek api dan mengosongkan koper tersebut untuk berjaga-jaga jika koper itu kembali ke tangan Shaw atau ke pihak yang menginginkannya. Setelah itu Emily yang sudah menunggu Snow pun menghampirinya dan mengatakan jika dia sudah tahu nama lengkap Snow dari berkas-berkas angkatan darat, yaitu Marion Snow. Dan kini hubungan mereka pun terlihat semakin dekat. Cuit, cuit, cuit. Last name Snow, first name Marion. I've got something for you. I really feel we need to continue this. All right, how about Sally? Yes, it does, but I prefer... Buyar, pesan moral dari film ini apa lur? Tetaplah waspada, karena bisa jadi orang terdekatmu lah yang menusuk dari belakang. Assalamualaikum.